stay away from Ann. I ain't waiting that long. Damn! Mention my wife and my kids again. Halo guys, selamat datang kembali di Rasinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Contraband. Film ini menceritakan tentang mantan seorang ahli penyelundup kokain dan kini dia harus kembali melakukan pekerjaan itu agar bisa menyelamatkan adik iparnya karena telah menghilangkan kokain milik bos besar kartel yang sangat ganas. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah penggerbekan sebuah kapal kargo oleh Badan Bea Cukai. Di dalam kapal tersebut, terlihat dua orang pria yang ternyata adalah seorang penyelundup narkoba yang masih sangat amatiran. Pria ini bernama Andy dan rekannya yang bernama Walter. Andy yang panik dan tidak tahu harus berbuat apa lagi, terpaksa membuang tas yang berisi narkoba itu ke air. Kemudian mereka berdua pergi menemui bosnya yang bernama Tim Briggs. Tidak lama kemudian terlihat sebuah mobil datang menghampiri mereka dan Tim turun dari mobilnya untuk bertemu dengan Andy. Di situ Andy mengatakan kalau dia tidak ada pilihan lain selain membuang tas berisi paketnya. Tim yang tidak terima lalu memasuki mobilnya dan langsung menabrak mobil Andy hingga menabrak tiang listrik. Di sisi lain, di sebuah pesta, terlihat sepasang suami istri yang sedang berdansa ria. Pria itu bernama Chris Faraday dan istrinya yang bernama Kate Faraday. Ternyata mereka ini sedang menghadiri sebuah pesta pernikahan temannya yang bernama Danny Reimer. Dan di situ ada sahabat Chris dan Danny yang bernama Sebastian Abney. Ketika Chris sedang menikmati minumannya, dia dihampiri oleh seorang pria yang bernama Jim Kurtz. Jim ini merupakan teman dari ayah Chris semasa menjabat sebagai nahkoda kapal. Di sini diketahui bahwa ayah Chris saat ini mendekam dalam penjara karena dulu tertangkap menyelundupkan barang milik Jim. Maksud dari pertemuan antara Jim dan Chris adalah untuk mengajaknya berbisnis seperti dulu. Chris yang sudah berhenti lalu menolak ajakan Jim secara baik-baik. Beberapa saat kemudian ketika Chris dan Kate sedang berduaan, tiba-tiba Kate mendapat sebuah panggilan bahwa adiknya Andy saat ini sedang dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan. Seketika Kate dan Chris serta sahabatnya Sebastian segera bergegas menuju ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Chris dan Kate terus memaksa Andy agar mengatakan dengan jujur tentang kejadian yang sebenarnya. Karena terus Chris mendesaknya, akhirnya Andy mau mengatakannya. Di situ Andy menceritakan semuanya kepada Chris dan Kate. Akibat dari kejadian tersebut, Andy harus mengganti kerugian kepada Tim Briggs senilai 5 kilo lebih dan jika tidak, tim akan menghabisinya. Sepulang dari rumah sakit, ketika dalam perjalanan, Chris dan Kate berdebat argumen tentang kelakuan adiknya ini. Di sini diketahui kalau Chris ini adalah mantan penyelundup yang sangat disegani. Dia banyak meloloskan barang selundupan tanpa bisa diketahui oleh siapapun dan itu adalah masa lalunya. Dia sekarang sudah menjauh dari dunia hitam tersebut dan bekerja sebagai pedagang alat-alat keamanan rumah. Saat sedang sibuk-sibuknya, dia mendapat panggilan dari Sebastian. Sebastian mengatakan kalau Tim ada di sebuah bar dan Chris pun berpamitan dengan rekan kerjanya dan segera bergegas pergi ke bar tersebut.
Setibanya di bar, Chris langsung menemui Tim dan berusaha bernegosiasi dengan harapan Tim mau melepaskan adik iparnya, Andy. Mengingat dulu Chris berulang kali menyelamatkan nyawa saudaranya. Namun sebaliknya, hanya ketegangan yang didapat dari pertemuan mereka ini. Tim tetap memaksa Chris untuk membayar semua kerugian yang diakibatkan kelalaian adik iparnya. Dengan wajah kesal, Chris lalu meninggalkan tempat itu. I got bills to pay. You think that's funny? That ain't you got bills? I liked your brother. Chris lalu pergi menemui Sebastian untuk meminta solusi darinya. Sebagai sahabatnya, Sebastian menawarkan pekerjaan kepada Chris, yaitu untuk melakukan penyelundupan. Chris yang sudah hidup damai bersama istri dan anaknya seketika terlihat bingung. Jika dia tidak mau melakukannya, maka nyawa salah satu keluarganya bisa terancam. Dan jika dia setuju, maka dia akan kembali masuk ke dalam dunia hitam. Tanpa ada keputusan yang pasti, dia pun meninggalkan ruangan tersebut. Keesokan harinya, Chris pergi melihat keadaan Andy. Terlihat Andy sangat ketakutan dan sedang mengemas barang-barangnya. Andy mengatakan kalau temannya Walter sudah dihabisi oleh anak buah Tim. Karena tidak mau bernasib yang sama dengan Walter, maka Andy memutuskan untuk pergi. Namun di situ Chris langsung melarangnya untuk melakukan hal bodoh tersebut. Jika Andy kabur, maka sasaran selanjutnya adalah keluarganya. Chris lalu berjanji akan menyelesaikan masalah ini asalkan Andy mau menuruti semua perintahnya. Kemudian Chris kembali mendatangi Tim di rumahnya. Di situ Chris mengatakan bahwa dia meminta waktu 1 bulan untuk mendapatkan ganti rugi tersebut. Namun Tim bersikeras dan tidak mau menunggu selama itu. Tim hanya memberi waktu 2 minggu. Jika lebih dari itu, maka dia akan mendatangi keluarga Chris dan menghabisinya. Mendengar perkataan dari Tim, seketika emosi Chris memuncak dan langsung menghajarnya hingga terjungkal ke bawah tangga. Chris menegaskan bahwa hutang Andy kepadanya pasti dapat dia lunasi. Dan Chris mengatakan juga, jika dirinya mendengar ancaman terhadap keluarganya, maka Chris tidak segan-segan akan menghabisinya. Beberapa saat kemudian, terlihat Chris mendatangi seorang pria di penjara. Pria itu bernama Bud Faraday, dan Bud ini adalah ayahnya. Dan maksud kedatangan Chris yaitu untuk meminta pertolongan. Kemudian Chris mengatakan kepada ayahnya agar dia disusupkan ke dalam daftar anak buah kapal yang dimiliki ayahnya dulu. Dari perkataan Chris, sang ayah dapat merasakan kalau anaknya ini sedang dalam kesusahan dan butuh sekali bantuannya. Tanpa pikir panjang, sang ayah pun bersedia membantunya. I'll get you on the boat. Gotta get back out. Tidak lama kemudian, Chris mendatangi kediaman Sebastian. Chris menanyakan barang apa yang bisa dia selundupkan. Sebastian menyarankan jika mau masalah dapat dengan cepat selesai, maka mereka harus menyelundupkan narkoba. Namun Chris menolaknya dan lebih memilih untuk menyelundupkan uang palsu dari Panama. Lalu mereka berdua mencari daftar anggota penyelundup dan menyiapkan semua kebutuhan Chris selama perjalanan. Kemudian Chris menghubungi seorang temannya yang berada di Panama yang bernama Edwin. Chris menyuruhnya untuk menyiapkan jutaan uang palsu dan sebuah mobil minivan untuk mengangkutnya. Selain itu, Chris juga memesan sebuah kontainer dengan pemilik samaran yang bernama Lakoski. Ketika sudah berada di kabin kapal, Chris segera mengeluarkan sejumlah uang yang dililit di perutnya dan memasukkan uang tersebut ke dalam tas untuk disembunyikan. Rencananya, uang tersebut akan Chris gunakan untuk membeli uang palsu kepada Edwin. Kemudian, Chris dan Andy bergegas menuju ke ruang makan. Di situ ada beberapa anggota yang sudah mereka siapkan. Di antaranya adalah Olaf, Danny, dan juga Tarik. Lalu tiba-tiba datang seorang pria yang merupakan kapten dari kapal tersebut yang bernama Kapten Cam. Diketahui Kapten Cam ini ternyata tidak begitu suka dengan Chris. Hal itu karena sepak terjangnya yang bisa membuat mereka dalam masalah. Namun Kapten Cam tidak bisa berbuat apa-apa karena nama Chris sudah ada di dalam daftar dan disetujui oleh perusahaan.
Untuk menghindari agar dia tidak berbuat macam-macam, Kapten Cam memindahkan tugasnya sebagai cleaning service. Ketika Kapten Cam dan krunya lengah, dia dengan cepat mengambil dan menyembunyikan denah badan kapal. Setelah itu, dia menyiapkan sebuah ruang yang akan digunakan untuk menyembunyikan tumpukan uang palsu nantinya. Kemudian Chris menemui, menyapa teman-temannya, dan menjelaskan tujuannya. Chris lalu mengajak mereka untuk melihat ruang yang sudah dipersiapkan tadi. Di situ mereka tampak kagum dengan kejeniusan Chris dan bersedia ikut dalam aksi penyelundupan tersebut. Di lain tempat, terlihat Tim mendatangi rumah Chris. Di situ Tim mengancam istri dan anak-anaknya. Tim lalu menegaskan kepada Kate jika uang ganti rugi tidak dia dapatkan tepat waktu, maka mereka semua akan Tim habisi. Setelah itu, Kate menghubungi Chris dan menceritakan semua kejadian tersebut kepada Chris. Agar semua kejadian itu tidak terulang kembali, maka Chris meminta Kate segera menghubungi Sebastian. Setelah Sebastian tiba dan menemui Kate di rumahnya, Sebastian menyarankan Kate dan anak-anaknya supaya tinggal sementara bersama di rumah Sebastian sampai Chris kembali dari Panama. Kembali ke kapal, ketika mendekati dermaga, tiba-tiba kapal tersebut tidak bisa berhenti. Ternyata hal ini merupakan bagian strategi Chris agar kapal sedikit mengalami hambatan. Dengan begitu, mereka dapat memiliki waktu yang cukup untuk melakukan transaksi di daratan nanti. Selagi kru sibuk dengan pekerjaan mereka, Chris, Andy, dan Danny segera bergegas pergi menuju ke kediaman milik Edwin. Setelah mereka sampai di kediaman Edwin, Chris langsung memeriksa tumpukan potongan uang palsu tersebut. Chris dengan cepat mengetahui bahwa bahan baku dari uang kertas itu tidak sempurna. Lalu Edwin menjelaskan bahwa bahan baku uang palsu yang diminta Chris saat ini hanya dimiliki oleh seorang bos mafia lainnya yang bernama Gonzalo. Kemudian Chris menghubungi Sebastian dan memberitahukan kejadian uang palsu tersebut. Sebastian lalu menyarankan agar uang yang mereka bawa sebaiknya digunakan saja untuk membeli narkoba. Namun Chris enggan menurutinya karena hal tersebut sangat berisiko. Setelah itu, Chris dan yang lainnya pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke gudang milik Gonzalo. Di tempat lain, terlihat Sebastian mendatangi rumah Tim. Di situ diketahui kalau ternyata Tim ini adalah kaki tangannya Sebastian, dan perkara narkoba yang dihilangkan Andy serta keberangkatan Chris ke Panama merupakan bagian dari rencananya. Kembali ke Chris, ketika tiba di gudang Gonzalo, Chris meminta Andy agar tetap berada di dalam mobil bersama uangnya. Tidak lama kemudian, Andy mendapat sebuah pesan dari Tim. Setelah membuka pesan tersebut, Tim menghubunginya dan mengatakan agar membawa uang tersebut lalu membeli narkoba kepada kenalannya. Jika Andy menolak, maka Tim akan mencelakai keponakannya. Di sisi lain, Chris sedang melakukan pengecekan kualitas uang palsu. Tidak berselang lama, Gonzalo pun datang menemui Chris. Dan kebetulan hari itu juga, Gonzalo berencana untuk melakukan aksi perampokan. Dia pun mengajak Chris untuk ikut pergi bersamanya. Jika mereka berhasil, maka uang palsu tersebut dapat Chris ambil secara gratis. Karena sedang diburu waktu, Chris menolak ajakan Gonzalo. Ketika hendak bertransaksi, Danny mengetahui bahwa uang mereka lenyap bersama Andy. Kemudian, Gonzalo emosi dan merasa kalau dirinya dipermainkan oleh Chris. Dan sebagai gantinya, Chris dan Danny harus membantu Gonzalo untuk melakukan aksi perampokan.
Setelah itu, mereka pun bersiap-siap dan langsung menuju ke posisinya masing-masing. Ternyata yang diincar Gonzalo ini bukanlah uang ataupun emas, melainkan sebuah lukisan yang bernilai tinggi. Ketika Gonzalo dan anak buahnya sedang melepas ikatan lukisan tersebut, datanglah pasukan SWAT yang langsung menghujani mereka dengan timah panas. Untungnya Gonzalo masih bisa mengendarai mobilnya dan berhasil sampai di gudangnya. Chris yang melihat Gonzalo sedang sekarat, dia pun segera mengambil lukisan tadi, kemudian memasukkannya ke dalam mobil mereka yang sudah berisi tumpukan potongan uang palsu. Dan mereka pun segera bergegas pergi dari tempat tersebut menuju pelabuhan. Kemudian terlihat Andy pun datang ke pelabuhan dengan sebuah tas yang dibawanya. Lalu Chris dan Andy dengan cepat menurunkan tumpukan potongan uang palsunya tanpa diketahui oleh orang lain. Tiba-tiba kru kapal mendapat panggilan dari pihak bea cukai untuk memeriksa beberapa kontainer yang baru tiba. Ketika giliran kontainer milik Chris diperiksa, mereka hanya melihat sebuah mobil dan kertas karton saja. Para kru kapal pun tidak menyadari kalau kertas karton tersebut adalah sebuah lukisan yang bernilai tinggi. Kembali ke Chris, dengan rasa kesal dan emosi, dia pun segera memasuki kabinnya dan langsung menghajar Andy. Di situ, Andy menjelaskan alasannya kenapa melakukan hal tersebut. Andy melakukannya karena terpaksa, karena dia ingin menyelamatkan keponakannya. Tidak lama kemudian, Sebastian menghubungi Chris dan menanyakan perkembangan dan rencana mereka. Chris mengatakan bahwa dia akan membuang narkoba yang dibawa Andy ke laut. Di lain sisi, Sebastian yang merasa kesal dengan Chris, dia dihampiri oleh Jim. Jim saat ini terlihat sangat emosi kepada Sebastian karena dirinya belum berhasil mengembalikan ganti rugi narkobinya yang hilang. Jim mengancam agar Sebastian segera bertindak, jika tidak nyawanya akan menjadi taruhannya. Saat malam harinya, Sebastian menemui tim di sebuah bar. Sebastian menyuruhnya untuk kembali meneror Kate. Alright. Di situ, Kate tidak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa menuruti keinginan tim. Namun ketika tim lengah, Kate berhasil memukulnya dan langsung melarikan diri. Lalu di luar, Kate bertemu dengan Sebastian yang baru saja tiba bersama anak-anak Kate. Kemudian Sebastian berusaha menenangkan Kate dengan memeluknya. Tetapi Kate yang mencium aroma alkohol dari mulut Sebastian, seketika Kate pun marah karena telah berani membawa anak-anaknya dalam keadaan fly. Di lain tempat terlihat Chris yang sedang melakukan eksperimen, yang dimana uji coba itu akan menjadi bagian dari rencananya. Setelah itu, Chris dihubungi oleh Kate yang mengatakan tentang kejadian yang dia alami barusan.
Di situ Chris sedikit bingung tentang bagaimana tim bisa mengetahui bahwa narkoba itu akan dia buang ke laut. Lalu Chris menanyakan hal tersebut kepada Andy. Where did you get the drugs? A guy called Ruben? Chris akhirnya menyadari bahwa selama ini Sebastian telah mengkhianatinya. Di sisi lain, terlihat Kate akan pergi kembali ke rumah Sebastian untuk mengemas barang-barangnya. Tiba-tiba Sebastian muncul dan memaksanya untuk melakukan aktivitas ranjang dengannya. Kate langsung menolaknya dan mengunci diri di dalam kamar mandi. Namun Sebastian tetap memaksa Kate untuk segera membuka pintunya. Kate yang ketakutan lalu mengancam Sebastian dengan akan menelpon Chris dan mengatakan tentang perlakuannya ini. Sebastian yang terlihat panik kemudian menerima panggilan telepon dari Chris di handphone Kate. Chris yang marah berjanji akan mencarinya dimanapun dia berada. Hey, I know what you did. Just bring that package, everything's gonna be... I'm coming for you. Karena tidak mau nyawanya terancam, Sebastian yang merupakan seorang pecandu narkoba kemudian menghubungi Kapten Cam dan membocorkan tentang rencana Chris yang menyelundupkan narkoba di kapal saat ini. Sebastian menegaskan jika Kapten Cam berhasil mendapatkan narkoba tersebut, maka Sebastian akan memberinya bagian. Tidak lama kemudian, penggeledahan pun dilakukan oleh Kapten Cam dan krunya. Namun, penggeledahan itu tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Mereka tidak menemukan apa-apa di kabin Chris. Terlihat Kapten Cam semakin kesal dan langsung menghubungi pihak bea cukai karena di kapalnya saat ini ada penyelundupan barang terlarang. Kapten Cam meminta agar menggeledah seluruh anak buah kapalnya. Kejadian tersebut pun didengar oleh Tariq dan dia langsung menghubungi Chris. Chris lalu mengendap-endap dan masuk ke dalam ruangan kapten untuk mengambil kunci rumahnya. Dan Chris membuat duplikat kunci rumah Kapten Cam. Tidak lama kemudian, kapal tersebut akhirnya bersandar di dermaga. Terlihat pihak bea cukai dibantu oleh puluhan polisi yang akan menggeledah isi kapal tersebut. Walau dibantu juga dengan anjing pelacak, tetapi mereka tetap saja tidak menemukan narkobinya. Ketika diinterogasi, Chris menggunakan keahlian berbohongnya untuk menipu para polisi itu. Karena tidak ada bukti, semua kru dibiarkan untuk meninggalkan kapal. Terlihat Andy bergegas pergi lebih dulu. Namun saat di jalan, dia dikejar oleh tim dan kelompoknya. Setelah itu mereka menghampiri Chris. Tim mengatakan akan menghabisi Andy jika Chris tidak mau menyerahkan narkoba yang dia selundupkan. Saat Chris sedang menghajar tim, Andy pun berhasil melarikan diri. Chris akhirnya menyerah karena anak buah tim melepaskan tembakan dan menodongkan pistolnya ke arah Chris. Di situ, Chris berjanji akan memberitahu di mana narkoba tersebut disembunyikan. Di tempat lain, terlihat Sebastian yang panik segera membungkus tubuh Kate dengan plastik beserta handphonenya. Karena dia menyangka Kate sudah mati, padahal Kate saat ini masih hidup. Di lain sisi, Chris bersama tim sudah sampai di tempat narkoba itu disembunyikan. Ternyata Chris menyembunyikan narkoba tersebut di dalam mobil Kapten Cam. Dan kini mobil itu sudah berada di rumah Kapten Cam. Chris mengatakan kalau ini adalah rumah temannya dan narkoba itu ada di dalam mobil. Chris lalu membuka kunci pintu rumah dengan duplikat kunci yang dia buat sembari menyalakan alarm rumah. Mereka akhirnya sampai pada garasi mobil dan langsung mengambil narkobinya yang disembunyikan di dalam mesin vakum pembersih mobil milik Kapten Cam. Tim yang sangat bahagia lalu mencoba keaslian dari narkoba tersebut sembari duduk di sofa. Chris yang menyadari kalau sebentar lagi polisi akan segera sampai di situ. Chris pun beralasan untuk pergi buang air. Tidak lama kemudian, Kapten Cam pun terbangun dari tidurnya dan melihat ada beberapa pria di dalam rumahnya yang sedang asoy menikmati serbuk putih di sofanya. Setelah itu, para polisi berdatangan dan langsung mengepung rumah Kapten Cam.
Pada akhirnya, tim dan anak buahnya berhasil ditangkap oleh polisi, termasuk Kapten Kim juga, yang ikut ditangkap atas tuduhan penyalahgunaan narkoba di rumahnya. Di sisi lain, saat dalam perjalanan, Chris mendapat info dari teman Kate kalau Kate pergi ke rumah Sebastian. Sesampainya Chris di rumah Sebastian, dia tidak menemukan Kate di rumah tersebut, dan Chris pun segera bergegas pergi dari rumah itu. Di tempat lain, terlihat Sebastian yang ternyata berniat akan menimbun tubuh Kate dengan adukan semen di proyeknya. Tidak lama setelah itu, Chris tiba di tempat proyek Sebastian berada dan langsung mendatangi kantornya. Where's Kate? Karena tidak mendapat jawaban dari Sebastian, Chris pun keluar dan menelpon handphone Kate. Who left that phone here? Turn that fucking thing off now! Oh my God! Call an ambulance! Akhirnya, Chris berhasil menyelamatkan Kate. Kemudian, Kate dibawa ke rumah sakit dan menjalani perawatan. Di tempat lain, di penjara, terlihat Sebastian kini menjadi penghuni baru di situ akibat ulahnya. Beberapa hari kemudian, terlihat Danny dan Tarik mendatangi titik koordinat yang berada di laut berdasarkan titik koordinat yang diberikan Chris. Tidak lama setelah itu, satu persatu potongan uang palsu itu pun muncul di permukaan, dan mereka berdua segera mengambilnya. See for the money. Gotta get in. Put it right there. Ternyata tumpukan uang palsu sejumlah 15 juta dolar tersebut akhirnya ditukar dengan uang asli sebesar 3 juta dolar kepada Jim. Seusai transaksi dilakukan, Jim menanyakan kepada Chris apakah dia mengetahui tentang aksi perampokan lukisan yang berharga ketika Chris berada di Panama. Chris pun balik bertanya tentang nilai nominal dari lukisan tersebut. Lalu Jim mengatakan kalau nilai lukisan tersebut bernilai 140 juta dolar. Tetapi karena barang tersebut kini adalah barang ilegal, maka nilainya turun drastis menjadi 20 juta dolar saja. Di tempat lain, di pelelangan sebuah mobil bekas, di situ terlihat mobil yang digunakan Chris ternyata disita oleh pihak bea cukai dan saat ini akan dilelang. Di situ terlihat Andy sedang melihat-lihat acara pelelangan tersebut dan dia pun bersedia membayar mobilnya dengan harga 800 dolar. Setelah itu, Chris sangat gembira atas keberhasilan yang didapatkan dan langsung segera bergegas pergi dari tempat itu. Kemudian, film pun berakhir.